Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata demikian, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Matius pasal 7 ayat 13. Ajaran tentang ini memiliki dua jalan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang jahat. Dalam Matius pasal 7 ayat 13, Yesus mengatakan mengenai jalan pintas menuju kebinasaan, di mana hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam kehidupan kita, yaitu pertama, jalan yang sempit yang membawa kita pada kehidupan, dan yang jalan yang lebar yang membawa kita menuju kebinasaan. Apakah artinya? Artinya, surga dan neraka merupakan tempat yang begitu nyata. Surga adalah tempat di mana Allah bersemayam dan berpengharapan kelak bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sedangkan neraka adalah tempat tujuan terakhir bagi orang-orang yang menolak rencana keselamatan Allah di dalam Kristus. Jalan menuju neraka begitu lebar karena begitu mudah untuk dijalani. Kebanyakan orang di dunia ini tidak tahu dan tidak peduli akan kehidupan bagi Kristus. Seperti yang Alkitab katakan, gaya hidup yang seperti ini akan membawa manusia pada kebinasaan. Dan jalan menuju surga begitu sempit karena hanya mungkin dilewati melalui Yesus. Juga bukan jalan yang populer. Menjadi orang Kristen mungkin akan membuat kita tidak disukai dan mengalami penganiayaan. Tetapi itulah jalan yang harus kita tempuh, karena jalan yang sempit yang akan memimpin kita pada keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ada beberapa contoh dalam kehidupan kita, jalan pintas yang membawa kita menuju kebinasaan atau ke neraka, yaitu pertama, bunuh diri. Bunuh diri adalah jalan pintas ke neraka. Bunuh diri bentuk pembunuhan kepada diri sendiri, menjadi tindakan durhaka dan sebagai bentuk penolakan manusia atas karunia Tuhan. Karena itu, tidak satupun manusia diperbolehkan mengambil alih otoritas Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Seperti yang diungkapkan dalam Alkitab, Mazmur pasal 31 ayat 15, "Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu." Jadi, seseorang yang bunuh diri menunjukkan dirinya berpaling dari kasih Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya, bahwa bunuh diri merupakan tindakan yang tidak menghargai Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Yang kedua, tidak melepaskan dosa. Tuhan Yesus mengatakan, dengan jalan apakah sebetulnya kita dapat masuk ke neraka? Yaitu, tangan bisa menyebabkan kita berdosa. Yang dimaksud di sini adalah agar kita rela mengerat dosa dan hawa nafsu yang tergenggam di dalam tangan kita. Dalam Alkitab, Roma pasal 3 ayat 23 menyatakan, "Karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Oleh sebab itu, cara mengatasinya adalah hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Dengan solusi yang diajarkan di Alkitab terhadap kita adalah harus bertobat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, meninggikan diri atau kesombongan. Apakah yang dimaksud dengan meninggikan diri atau sombong itu? Yang berarti menaruh diri sendiri pada tingkat yang tidak akan dicapai dan nama yang melebihi kenyataan. Atau kata lain, kesombongan berarti tidak mau merendahkan diri di hadirat Tuhan, tidak mau mengaku sebagai dosa, tidak mau menerima jasa Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita, dan tidak mau menerima darah Tuhan Yesus agar bisa beroleh selamat. Jadi, orang-orang yang melakukan kesombongan akan masuk neraka karena kesombongannya telah menghalang-halangnya untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Keempat, berzinah atau perzinahan.
Perzinahan menurut Alkitab sendiri bisa terjadi karena adanya niat serta kesempatan, sehingga akhirnya menimbulkan perzinahan yang merupakan salah satu dosa besar menurut umat Kristen. Misalnya, niat. Dengan timbulnya niat, maka secara otomatis manusia akan mewujudkan niat tersebut menjadi nyata. Dan kesempatan. Meskipun pada awalnya seseorang tidak berniat untuk melakukan perzinahan, namun jika ada kesempatan, maka yang terjadi seseorang bisa terjerumus ke dalam perzinahan tersebut. Ada beberapa hal yang berhubungan atau berkaitan dengan berzinah dan sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yaitu perzinahan mengikat dan roh yang memperhambat. Perzinahan menghancurkan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Perzinahan adalah tindakan bodoh. Perzinahan sangat memalukan Tuhan. Perzinahan merusak diri sendiri. Perzinahan jalan menuju kematian, dan perzinahan menghasilkan masuk ke neraka. Dan yang kelima, menolak Injil. Menolak Injil berarti seakan-akan atau seolah-olah menolak Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai pertanyaannya, mengapa orang banyak memilih untuk menolak Yesus sebagai juru selamat mereka? Alasannya, kebanyakan orang-orang menganggap mereka tidak memerlukan juru selamat dan menganggap dirinya pada dasarnya baik. Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Oleh sebab itu, barang siapa yang menolak Injil atau Tuhan Yesus tidak akan berhasil serta tidak terlihat baik di hadapan Allah melalui kemampuannya sendiri. Dan itu adalah salah satu jalan untuk masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.